Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan mereview mobil Peugeot paling mahal yang kalian bisa beli di Indonesia, yaitu Peugeot 5008. Dan ya, Peugeot 5008 ini generasi pertamanya diproduksi sejak tahun 2009 sebagai midsize MPV. Dan sejak tahun 2017 atau generasi keduanya dia berubah bentuk secara chassis menjadi midsize crossover SUV. Dan ya, desain yang sangat indah ini didesain oleh Sadim Bahamba. Dan sekarang kita akan lihat perprinteran dari mobil ini. Dari paling atas kita mendapatkan panoramic sunroof yang dimana ini sangat rapi sekali, sampai kita tidak menyadari kalau di atas ini ada panoramic sunroof. Turun sedikit kita dapat sensor lane keep assist beserta mungkin itu sensor juga wiper, namun kita belum juga menemukan button-button untuk auto wipernya. Dan di sini kita dapat kaca yang besar, walaupun memang untuk blind spot di sini dia ukurannya agak lumayan, bukan blind spot banget tapi ya lumayan, ukurannya segini. Terus di sini kita dapat wiper yang sudah frameless dan belum ada covernya dan tidak bisa dibuka pada posisi kap mesin tertutup. Jadi kap mesinnya harus dibuka baru wipernya bisa dibuka, seperti itu. Dan di sini kita dapat kap mesin yang cukup besar untuk di kelasnya. Walaupun memang untuk di luar negeri dia dapat banyak sekali varian mesin, namun semuanya tetap 4 silinder, bukan V6 ataupun V8 seperti itu. Dan di bagian sini kita dapat logo 5008 yang dimana ini mengingatkan kalau kalian naik 5008. Di sini juga ada logo khas Peugeot. Ya, keren banget ya. Seperti singa yang siap mengaum gitu. Jadi ingat suatu film ya kalau ngeliat singanya seperti ini. Oke. Dan di sini kita dapat grill yang berkotak-kotak kecil gitu dan dibuat secara detail, nyambung hingga ke samping kanan dan kiri bumper. Oh ya, untuk versi yang kita review ini merupakan versi Allure atau versi termahal dari 5008. Ada versi yang lebih murah dibandingkan versi Allure, yaitu versi aktif. Itu kalau di depan itu langsung terlihat perbedaannya antara versi Allure dan versi aktif. Yang pertama di versi Allure, di sini kita dapat proyektor LED yang dinamai dengan Full LED Technology by Peugeot. Di sini sudah ada proyektornya dan hasil pengedimannya pun memang terang, sangat terang memang. Dan untuk versi yang aktif dia sudah full LED, namun dia tidak menggunakan proyektor, dia hanya menggunakan reflektor yang lampu LED-nya disembunyikan, seperti itu. Ala-ala seperti mobil Jepang, seperti itu. Tapi kalau ini dia sangat-sangat terlihat seperti mobil Eropa. Dan yang menjadi ciri khas dari 5008 sejak facelift ini adalah LED yang mengalir dari atas sampai dengan ke bawah ini dan langsung nyambung juga ke bumper. Dan aku lihat-lihat di sini memang tidak ada fog lamp karena memang lampunya sendiri teknologinya itu sudah sangat-sangat bagus. Dan apabila dilihat secara sekilas di sini, ini memiliki sangat banyak sekali titik-titik LED. Ya, memang tidak dituliskan di spesifikasi dia memiliki berapa titik LED, namun di sini aku lihat sekilas ini titiknya sangat banyak, yang dimana dia bisa menghasilkan hasil reflektif cahaya yang sangat detail seperti itu. Di bagian depan sini ada 2 buah sensor di sini dan di sini. Dan di sini, oh berarti ada total ada 4 buah sensor yang dimana diletakkannya itu dengan sangat-sangat rapi. Bahkan kita benar-benar harus geser untuk melihatnya. Di sini terlihat seperti ada sebuah modul adaptive cruise control, namun kenyataannya bukan. Ini bukan adaptive cruise control. Mungkin di versi luar negeri ada, namun di versi Indonesia ini belum ada. Sayang sekali memang belum ada. Dan ya, desainnya memang sangat indah sekali, terutama di harga sekitar 800 jutaan, 700 sekian, ya, seperti itu. Dan sebelum kita berpindah ke bagian lain-lainnya, kita akan bahas kap mesinnya. Mesinnya, bukan kap mesinnya. Ya, lupa kan, ada di sebelah kiri.
Oke, kap mesin terasa sangat ringan. Iya, mungkin kap mesinnya ini berbahan aluminium ya, jadi bisa terasa sangat-sangat ringan. Dan di sini sudah ada peredam yang sangat-sangat proper. Dan ya, tuasnya di sini gede banget, proper banget gitu tuasnya. Dan entah mengapa angle dari membuka kap mesin ini sangat-sangat unik sekali. Dia seperti ada dua engsel yang bekerja berbarengan seperti itu. Dan wiper masih belum bisa dibuka ke atas apabila kap mesin dibuka. Ya, seperti itu. Dan untuk di bagian kanan dan kiri ini dia terasa rapi. Ya, khas mobil Perancis. Memang ada beberapa bagian yang tidak di cover, seperti bagian turbo ini hanya di cover menggunakan cover aluminium, dan sisanya sudah tertutup dengan cover maupun ECU-nya maupun bagian atas sini. Dan di tengahnya sini ini sudah ada mesin 1600 cc 4 silinder turbo dengan spesifikasi turbo high pressure atau THP. Dia dituliskan di atas ini. Dan menghasilkan tenaga hingga 165 horsepower dan 240 Nm of torque yang dialirkan ke transmisi automatic 6 speed. Dan transmisinya ini dia dituliskan di atas kertas, dia menggunakan electronic automatic transmission, bukan hydraulic automatic transmission, seperti itu. Dan ya, ini tenaga hanya disalurkan ke roda depan, tidak ada opsi all wheel drive ataupun rear wheel drive, seperti itu. Dan ya, untuk di versi negara lain ada versi mesin lain lagi, ada 1200 cc, ada 2000 cc, ada diesel dan ada bensin, dan ada juga hybrid, yaitu 2000 cc hybrid turbo plus hybrid, seperti itu. Wah. Ya, ini bukan suaranya ini ya, itu suara yang di belakang. Jangan terkecoh, seperti itu. Dan ya, untuk untuk pilihan transmisi dia ada beberapa pilihan. Dia ada manual dan otomatis. Ada 5 speed manual, 6 speed automatic, 6 speed manual, dan 5 speed automatic. Sementara di Indonesia hanya kebagian 6 speed automatic, gitu aja. Dan ya, mobil Peugeot yang akan kalian dapat di Indonesia ini merupakan rakitan dari negara Malaysia. Memang Peugeot sendiri ini memiliki beberapa factory dalam perakitannya. Dia ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada di India, dan ada di China. Dan ada juga di Perancis pastinya. Tapi yang versi ini dia dirakit di Malaysia. Jadi ya, masuk ke bagian samping. Untuk dimensi mobil ini dia memiliki panjang hingga 4,6 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter. Dan ya, untuk size-nya dibanding dengan mobil SUV lainnya ini terasa bukan yang paling besar tapi juga cukup untuk di size-nya. Seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat bagian samping fender sini. Di bagian fender sini kita mendapatkan fender yang dia ini khas dengan crossover SUV, namun berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Dia seperti ada garis-garis tarikan manis, di sini juga tarikan-tarikan manis, dan bagian sininya dia menonjol, jadi manis banget gitu kesannya. Dan kualitas cat yang dibawakan oleh mobil ini juga terasa sangat premium, terasa sangat-sangat solid untuk catnya, seperti itu. Dan di bagian bawah sini kita mendapatkan velg yang satu model dengan versi aktif, yaitu ring 18 dengan ban Continental Conti Cross Contact dengan ukuran ban 225/55 R18. Dan kesan yang dibawakan velg ini dan ukuran ban ini ke mobil ini terasa sangat-sangat pas, tidak kebesaran, tidak kekecilan, seperti itu. Dan di dalamnya sudah ada rem ventilated disc brake dual piston, namun ukurannya sangat-sangat besar, proper khasnya mobil Eropa, seperti itu. Dan kita akan mundur sedikit ke sini. Oh ya, aku akan ambil kuncinya dulu. Mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, sehingga apabila ditutup yang lainnya nggak rapat. Nggak jadi sih, bentar. Dan ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi apabila kalian kunci dengan menggunakan keyless entry ini, kalian langsung bisa
menutup mirror secara otomatis. Dan ya, untuk mirror dia berbeda dengan versi aktif. Sama-sama keyless entry dan sama-sama bisa melipat, namun untuk versi yang aktif dia berwarna hitam, bukan chrome, seperti itu. Dan apabila kita buka, dia akan langsung auto membuka sama dengan versi aktif. Dan di bagian sini kita mendapatkan chrome yang sangat-sangat manis memutari bagian atas dari mobil ini. Chrome-nya tidak terlihat alay, dia sangat-sangat manis dan premium, khasnya mobil Eropa. Di bagian sini kita mendapatkan handle keyless yang sudah dilapisi dengan chrome, namun untuk handle-nya dia tidak sewarna bodi, di sininya dia berwarna hitam. Seperti itu. Dan di sini kita mendapatkan beberapa garis yang terlihat sangat manis. Jadi garisnya tidak mencolok, tapi di sini ada garis. Di sini ada garisnya juga. Garisnya tuh rapi banget gitu loh. Dia tidak membawa garis-garis mencolok seperti SUV lain. Dia di sini membawa kesan yang sangat manis. Dan di sini sudah ada side molding dengan berbahan plastik dan sudah ada chrome-nya yang desainnya juga sangat-sangat manis. Dan di bagian belakang sini kita mendapatkan pintu yang tidak ada keyless entry-nya. Memang untuk harga segini sepertinya agak gimana gitu ya. Kalau bagian belakangnya dia tidak ada keyless entry-nya. Namun itu tidak masalah mungkin untuk pengguna di Indonesia, karena memang di Indonesia rata-rata dia hanya menggunakan bagian depan saja. Seperti itu. Jarang sih aku ngelihat user Peugeot itu disetirin supir. Lebih banyak disetirin disetir sendiri. Seperti itu. Dan ya, bagian belakang ini dia rata dengan bagian depan, dia tidak ada yang lebih lebar, jadi depan sampai belakang ini rata semua, seperti itu. Oh ya, untuk window dia memang belum frameless karena yaitu bisanya SUV jarang sih ada yang frameless seperti itu. Di bagian belakang sini ada chrome yang nyambung dari depan, ada kaca, dan di sini kita buka di kap bensinnya tidak ada tulisan harus minimal ron berapa, namun hanya ada tulisan E5 dan E10. Tapi harusnya mobil ini minimal menggunakan Pertamax, harusnya seperti itu, karena dia sudah menggunakan turbo. Dan di bagian belakang sini kita mendapatkan ban yang sama seperti yang di depan dengan ukuran ring 18 dengan ban Continental Conti Cross Contact dengan ukuran ban yang sama juga di depan, yaitu 225/55 R18. Ya, isi remnya pun juga sama dengan versi aktif dengan menggunakan solid disc brake. Memang remnya tidak sebesar yang ada di depan, namun ini juga sudah menggunakan cakram dan sudah menggunakan electronic parking brake seperti itu. Entah mengapa bagian samping ini sangat-sangat satisfying ya melihat model ini, dia sangat-sangat berbeda dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Dan ya, ada sedikit bagian yang terlewatkan, yaitu bagian ini. Jadi roof rack-nya ini untuk versi aktif dia tidak ada, untuk versi alur dia sudah ada roof rack-nya. Namun ini aku belum mengerti apakah bisa dipakai atau tidak. Namun apabila digoyangkan secara sekilas, ini roof rack-nya terasa proper karena dia langsung nyambung ke chassis untuk goyangannya ini. Seperti itu. Dan ya, di sini ada sambungan chrome. Entah mengapa aku kok sayang ya, di sini kok ada sambungan chrome ya. Sebaiknya mungkin untuk versi facelift-nya chrome-nya disambung aja dari sini sampai ke depan, sebaiknya disambung saja sih. Karena nggak nanggung sih ada sambungannya di sini, seperti itu. Oke. Di bagian belakang ini kita tidak dapat shark fin. Ya, mungkin karena dia sudah menggunakan sistem antenna-less, jadi bisa langsung terkoneksi dengan radio dari entertainment sistemnya langsung. Tapi di sini kita langsung dapat body yang dia mirip seperti spoiler. Kita dapat diamond stop lamp dan ada washer kecil di sini. Dan untuk kaca, di sini kacanya ukurannya kecil, namun ternyata visibility-nya dari dalam itu juga cukup bagus. Dan di sini kita dapat wiper, dan di sini sudah ada defogger. Dan yang berbeda lagi dengan tipe aktif itu adalah lampunya. Desain lampu yang di tipe alur ini dia sudah bagus dan dia seperti ada pahatan-pahatan tersendiri dengan running LED design. Namun untuk di versi aktif dia belum seperti ini, dia desainnya polos banget, pokoknya hanya ada 3 strip dan dia untuk sein dia masih menggunakan halogen seperti itu. Di bagian sini sama seperti dengan aktif, ada logonya dan ada Peugeot-nya 508 dan memang tidak ada logo yang menunjukkan bahwa tipe kalian mobil ini alur ataupun aktif. Jadi apabila kalau kalian ingin membeli versi aktif dan di-upgrade sendiri ke alur dengan memberi perintilan-perintilannya, ya jawabannya ya bisa-bisa saja. Seperti itu.
Dan di bagian bawah sini kita sudah mendapatkan bagian chrome, dan di sini sudah ada spotlight. Untuk sensor parkir di sini kita mendapatkan 4 buah sensor parkir beserta kameranya. Dan di sini apakah sebuah keyless? Oh ya, di sini adalah tombol untuk kunci keyless, dan di sini juga tombol untuk membuka. Dan ya, sekarang kita akan review bagian dari bagasinya. Di sini bagasi dia sudah ada penutup traynya, dia bahannya sangat halus dan sudah ada hard papernya di sini. Dan apabila kondisi seperti ini kita mendapatkan 700 liter sekian untuk bagasinya, dan cukup untuk membawa 4 koper cabin, dan bila ditumpuk bisa sampai 6 koper cabin seperti itu. Dan ini bisa ditekuk atau dimasukkan ke dalam pelipatannya seperti ini, dan rapi banget. Dan ini juga bisa dilepas. Jadi akan aku contohkan pelepasannya. Yang pertama, seat beltnya kita letakkan di bagian samping dari wall, itu ada cepitannya. Kita letakkan di sini, dan ini juga kita letakkan di sini, seperti itu. Dan ini bisa dilipat, dan traynya kita pindahkan ke bagian bawah sini. Ya, memang agak sedikit tricky ya dalam melipat ini masuk ke dalam space ini. Namun yang menjadi proper adalah tempat tray sebesar ini dia memiliki tempat tersendiri untuk kita letakkan ketika kita tidak mau pakai di bagian atas seperti itu. Dan sisi yang paling aku suka adalah membuka kursi belakang, yang dimana kursi belakang ini bisa dibuka sekalipun posisi traynya diletakkan di bagian belakang sini. Wah, di sini kita mendapatkan kursi jok belakang yang proper untuk 2 orang. Dan ya, untuk posisi seperti ini kita hanya mendapatkan 1 koper cabin, bahkan mungkin kurang ya, karena di sini kita kemakan space-nya di sini. Namun bisa membawa barang belanjaan hingga 4 kantong, kurang lebihnya seperti itu. Dan positifnya lagi, dia juga kursinya ini bisa dilepas. Pertama kita turunkan dulu kursinya ya, karena kita harus melepas bagian tray ini dulu. Bagian tray ini kita lepas dulu, kita mencengkan gini, dan kita bisa melepasnya, dan kita taruh di rumah kalau kalian nggak mau bawa. Dan seperti tadi yang aku praktekkan, kursinya bisa dibuka seperti ini. Dan di sini tetap ada covernya. Dan untuk melipatnya kita menarik tali warna merah yang ada di bawah sini, dan bisa dilepas. Oh ya, untuk melepas dia ada tuasnya berwarna kuning di setiap sisi kanan dari kursi belakang. Jadi kalau kursi kiri dia ada di kanan sini, kursi kanan ada di kanan sini. Kita tarik tuasnya, kita angkat dengan menggunakan besi ini, dan kita bisa melepas kursi belakang. Mobil mana lagi yang kalian bisa nyopot kursi belakangnya, terutama dipakai untuk piknik. Sekarang kita tarik kursinya. Nah, kita mendapatkan kursi belakang yang proper, bisa dipakai untuk piknik. Oke, jika kalian tanya, Bang, apakah ada orang yang menggunakan kursi tambahan untuk piknik? Jawabannya banyak. Terutama kemarin kita waktu track day di driving santuy ya, itu banyak yang bawa kursi lipat untuk duduk-duduk di samping-samping sirkuit. Dan kalau kalian sudah punya kursi ini, kalian tidak perlu lagi bawa kursi lipat, karena memang kursinya bisa dilepas. Dan feel-nya pun terasa sangat-sangat proper ya untuk kursi piknik ini. Sekalipun untuk kursi penumpang belakang juga terasa proper. Sekarang, bagaimana cara mengembalikannya? Pertama, kita tarik tali yang berwarna merah ini di belakang. Ini tali warna merahnya, dan kita angkat dari samping. Nah, dengan begini kita mendapatkan posisi yang flat untuk mengembalikan ke engselnya lagi. Kita lepas dan kita tekan. Dan ya, sekarang dia tidak mungkin lepas lagi. Dia sudah terkunci dengan sempurna dan bisa kita tutup lagi.
dan sudah rata lantai lagi. Wih, keren banget ya. Ini sebenarnya adalah mobil yang sangat-sangat bagus dan praktikal, terutama untuk keluarga ya. Tapi entah mengapa memang mobil ini kurang exposure ataupun kurang advertising kalau aku bilang, sehingga unitnya masih belum terlalu banyak untuk di Indonesia. Dan melihat dari model kursi yang unik ini, tidak sabar sekarang aku pengen nyoba kursi belakangnya. Jadi kita akan langsung pindah ke interiornya. Selamat datang di interior dari Peugeot 5008. Dan ya, sekarang seperti biasa kita akan coba kursi row paling belakang dengan menekan tuas di sini, menarik tuas ya, dan kita dorong. Dan ini merupakan mekanisme yang paling unik yang pernah aku lihat, yang tidak hanya memajukan kursinya, tidak hanya menaikkan sandarannya, tapi juga menaikkan kursinya setengah, yang dimana ini sangat-sangat jarang sekali aku lihat di mobil lain. Dan ya, langsung aja kita coba kursi belakang. Oke, di kursi belakang atau kasta terendah dari penumpang di mobil ini terasa tidak rendah, terasa tetap mewah, walaupun memang kursinya di sini kecil, hanya didesain untuk anak kecil, namun sudah memiliki headrest yang bisa diangkat dan sudah memiliki seatbelt 3 titik. Yang untuk rasa seatbeltnya terasa sangat-sangat proper dan tidak menekan, jadi terasa nyaman banget berada di sini. Dan ya, kalau untuk perjalanan jauh sekalipun rasanya tidak mungkin terlalu terganggu. Dan sekarang kita akan coba tutup kursi ini. Dan ya, untuk mode standar kakiku bahkan tidak bisa masuk. Jadi harus ininya ditutup dulu. Ya, ini sempit sekali dan kita harus memajukan kursinya. Dengan posisi kursi tengah yang paling dimajukan, di sini kita mendapatkan jarak hingga segini atau sekitar 4 sentian, sekitar 4 jari jaraknya dari kursi depan. Dan seperti ini kita memang paha tidak terserangga dengan baik, tapi lutut masih ada jaraknya, seperti itu. Ini adalah posisi duduk tengah paling tegak dan duduk tengah paling maju, seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat perperintilan dari mobil ini. Pertama, di bagian atas kita mendapatkan sebuah lampu yang sudah full LED dan sangat soft sekali, walaupun atapnya di sini terasa sedikit fleksibel. Seharusnya bisa dibikin lebih proper menancapnya, menurutku seperti itu. Dan di sini ada seat belt yang tidak ada slotnya karena langsung pakai magnet dia pengaitnya. Ini digunakan untuk penumpang bagian tengah, di posisi tengah, penumpang row kedua bagian tengah, seperti itu. Dan untuk slot charging hanya ada di sebelah kiri dengan slot sigaret output dengan 12 watt. Dan di sini juga sudah ada seatbelt 3 titik sama kanan kiri. Dan untuk cup holder tidak ada. Oh, cup holder hanya ada satu di sebelah kanan dan ada slot kecil di sebelah sini. Jadi cup holder ada di sebelah kanan dan slot pengecasan ada di sebelah kiri, sedangkan sebelah kiri tidak ada slot cup holder. Entah kenapa kok terasa nanggung ya. Jadi lebih baik mungkin di versi faceliftnya sebelah kanan dan kiri dapat cup holder dan dapat charger. Sebaiknya seperti itu. Jadi penumpang belakang mendapatkan entertainment yang proper, seperti itu. Dan ya, output speaker belum ada. Herannya di situ kenapa tidak ada output speaker, padahal total output speaker di mobil ini dia ada sampai dengan 8, 9 dengan mid, seperti itu. Tapi belum ada subwoofer. Dan sekarang kita akan pindah ke bagian row kedua atau bagian tengah, seperti itu.
Dan ya, untuk di bagian row kedua ini, dalam posisi paling mundurnya kita mendapatkan jarak hingga 1 jengkal lebih untuk di lutut dan paha tersangga dengan baik. Dan untuk posisi paling majunya sekalipun, kita masih mendapatkan space lagi 2 jari dan paha tidak tersanggah. Seperti itu. Untuk sandaran, apakah bisa disandarkan? Jawabannya bisa, walaupun hanya 1 step. Ya, sandarannya hanya 2 step doang. Tidak adjustable, menurutku seperti itu. Dan kita akan balikan mundur lagi. Oke, kita dapat apa aja yang ada di belakang ini. Pertama, dari atas. Dari atas ini kita mendapatkan panoramic sunroof yang bisa dibuka untuk bagian depan. Dan untuk covernya di sini, dia ditutup secara elektris dari tombol di depan, di kursi depan, seperti itu. Dan untuk headliner dia berwarna putih dan sudah empuk banget, walaupun berbahan kain ya, belum berbahan blue. Dan di bagian depan sini kita dapat sebuah plastik hard dan ada fishnetnya. Untuk air conditioner, kita di sini dapat air conditioner yang secara suhunya dia ikut dengan pengaturan di depan, namun secara kekencangan anginnya kita bisa setting sendiri. Dan di sini ada output charging USB Type A yang covernya dia berbentuk seperti cigarette lighting. Unik sih ya. Tapi dia masih USB Type A, belum USB Type C. Dan untuk kursi dia berbahan kulit sintetis. Ini aku agak bingung ya, memang di spesifikasinya di kertasnya tidak dituliskan dia berbahan leather apa. Namun kalau dibilang sintetis, sepertinya ini kulit sintetis, seperti articulator seperti itu. Namun juga ketika dipegang gini, dia terasa seperti kulit asli, dia terasa sangat-sangat proper kursinya. Dan untuk konturnya pun juga sangat enak sekali, sangat-sangat memeluk. Ditambah lagi apabila ada ini, walaupun belum untuk kabel di sini ya. Jadi ini seperti tempat HP walaupun bukan wireless charging. Ya, ketika duduk seperti ini rasanya ini sangat-sangat proper. Iya, sangat-sangat proper duduknya. Ala-ala seperti bos besar gitu. Proper sekali. Seperti itu. Dan untuk kursi di tengah, dia terasa proper walaupun sandarannya, pengaturan sandaran dia masih mengikuti sandaran di sebelah kiri. Dan rasanya pun untuk midsize SUV ini terasa paling lebar untuk midsize SUV yang selama ini kita coba ya. Bagian tengah ini sandarannya yang punggung dia terasa paling lebar, namun yang bagian bawah ini tidak yang paling lebar, terasa cukup atau biasa-biasa aja. Lalu untuk bahan-bahan di pintu, ini adalah bahan-bahan yang paling aku suka bahas. Karena kenapa? Di pintu sini kita mendapatkan plastik keras tapi halus bila dipegang. Di sini kita dapat bahan jeans atau kain gitu, krom, logam, dan di bagian sini ada plastik halus lagi walaupun belum empuk-empuk ya. Terus di sini ada bahan kulit. Di sini bahan kulit dan bahkan untuk tombol windownya di sini dia menggunakan bahan soft touch untuk bahan di windownya sini. Terasa sangat proper dan aku baru tahu ternyata windownya full auto. Di sini sudah ada bottle holder dan di pintu ini ada 2 buah output speaker, tweeter dan speaker seperti itu. Memang belum ada ambient light untuk di bagian belakang, namun untuk di bagian depan itu sudah ada ambient light di pintu. Sebagai gantinya di bagian belakang sini kita mendapatkan ambient light, namun di bagian sini, di bagian panoramic sunroof, yang dimana ini tidak terlalu kelihatan apabila sunroofnya dibuka. Jadi harus sunroofnya ditutup dulu baru kelihatan ada ambient lightnya berwarna biru. Seperti itu. Dan ya, memang duduk di belakang ini untuk mobil ini terasa sangat-sangat menyenangkan. Namun sekarang kita harus berpindah yang lebih nyaman, yaitu di bagian depan. Dan ya, untuk bagian depan ini spesial aku bukakan dulu dari bagian pintu, karena bagian pintu ini banyak yang ingin aku bahas. Pertama, kita di sini dapat bahan soft touch yang dimana ini berbeda dibandingkan kursi di pintu belakang. Di sini kita dapat bahan-bahan jeans atau kain yang sama seperti di tengah, namun di sini dia sedikit lebih empuk. Di bagian sini ada chrome logam, di sini juga berbahan logam. Sangat satisfying dan button soft touch di sini, yang dimana windownya sudah full auto. Di sini kita mendapatkan hand grip yang bolong sampai ke bawah sini, dan di sini sudah ada kulit yang sangat halus, lebih halus dibandingkan di bagian kursi. Di sini kita dapat hard plastik dan sudah ada bottle holder dan cup holder. Sangat-sangat komplit. Ini adalah bagian yang paling aku suka di bagian mobil ini, yaitu bagian pintu sini. Dan ketika masuk sudah ada
door sill plate by Peugeot. Ini sangat-sangat mewah sekali, walaupun memang sebenarnya ini hanya berfungsi hanya untuk estetika saja. Dan ya, akhirnya kita membahas interior dari mobil ini. Wah, memang sangat-sangat mewah sekali ya. Terutama yang aku bilang tadi, di sini ada ambient light-nya. Terlihat ketika dalam posisi seperti ini baru terlihat ambient light-nya berwarna biru seperti ini. Namun aku belum tahu apakah ambient light-nya bisa diubah atau tidak. Dan sekarang kita akan bahas perperintilan dari mobil ini. Pertama, dari bagian atas. Dari bagian atas ini kita dapat sebuah headliner yang empuk, dapat 2 sun visor yang sudah ada mirrornya dan sudah ada lampunya. Dan lampunya ini uniknya, ketika ACC-nya tidak nyala, maka dia lampunya tidak akan nyala. Ya, seperti itu. Jadi lampunya ini dia bisa mati gitu aja. Ya, tadi entah mengapa ada bagian tertentu kalau misalkan akinya mati, dia ininya nggak nyala. Dia seperti menghemat aki, seperti itu. Ada voice command-nya ternyata. Kita back dulu. Dan di bagian tengah sini kita mendapatkan controller dari panoramic sunroof. Ada controller lampu yang sangat-sangat proper, walaupun memang masih agak fleksibel ya. Tapi memang yang di bagian sini dia lebih solid dibandingkan yang bagian kursi row ketiga tadi. Ya. Dan di sini kita dapat beberapa modul untuk clean cab assist, belum adaptive cruise control. Dan di sini sudah ada mirror yang sangat-sangat proper. Ya, besar, namun aku belum tahu apakah dia ini sudah auto dimming atau belum. Karena di sini tidak terlihat adanya sensor-sensor auto dimming, tapi aku yakin harusnya sudah ada teknologi auto dimming untuk di mobil ini. Seperti itu. Turun sedikit ke arah dashboard, kita di sini mendapatkan dashboard yang sudah soft touch full. Dan jika tidak soft touch, maka dia dilapisi dengan kain. Yang dimana ini sangat-sangat mewah sekali. Menurut aku pribadi ya, ini adalah bahan yang sangat-sangat jarang sekali dipakai di mobil. Namun ternyata ketika diaplikasikan, dia membawa kesan yang sangat-sangat mewah. Di bagian sini ada soft touch lagi. Dan di bagian dalam sini kita mendapatkan glove box yang sudah dilapisi dengan kain-kain bluedroo. Mewah sekali. Dan sudah ada lampunya. Seperti itu. Dan kembali lagi ke bagian tengah sini. Di sini kita dapat layar entertainment system yang berukuran 10 inci, sedangkan untuk tipe aktif dia hanya mendapatkan 8 inci. Dan untuk sistem yang ada di sini dia serupa dengan ada yang di aktif, namun di aktif dia belum ada navigation system. Dan untuk ambient light di sini untuk di bagian depan lengkap, sedangkan di tipe aktif jadi tidak. Aku belum menemukan adanya ambient light atau aku belum menemukan cara menyalakannya. Seperti itu. Dan di bagian tengah sini adalah ciri khas dari Peugeot. Dia menggunakan piano button dipencet seperti ini. Iya, entah perasaan tadi soft touch ya, tapi entah kenapa sekarang ada yang tidak soft touch di bagian dari menu-menu ini. Itu bagian AC, kalian harus menekan piano di sini. Navigation, mobil, dan telepon. Nanti kita akan bahas perperintilan dari mobil ini secara spesial ya, karena memang mobil ini akan fully fungsional kalau sambil di starter mobilnya, tidak sambil ACC on saja. Di bagian bawah sini kita mendapatkan bagian wireless charging, plus ada USB Type A dan ada output cigarette lighting. Ya, output cigarette. Di bagian sini sangat banyak sekali buttonnya. Ada button grip control, terus ada juga button hill descent assist, start stop engine, transmission controller, yang dimana ini sangat-sangat unik sekali, modelnya aku suka banget, dan ada mode manualnya, electronic parking brake, dan sport mode, sport ataupun normal mode. Ya, aku tidak menemukan mode eco di mobil ini, agak aneh sih, tapi nggak apa-apa. Di bagian sini ada cup holder yang sudah ada holdernya di sini dan sudah ada ambient lightnya. Dan untuk armrest tidak bisa maju mundur tapi bisa dibuka, dan di dalamnya sudah ada tray yang tidak bisa digeser. Apakah bisa dicopot? Ya, untuk bagian sini dia ada slot ada kompartemen kecil, namun aku nggak berani mencopotnya ya. Aku belum bisa nyopot sampai sekarang. Dan di bawahnya sudah ada slot, bukan slot ya, seperti space gitu.
kompartemen dan tidak ada chargingnya sama sekali di sini. Ini aku raba-raba juga belum menemukan adanya output charging. Sepertinya output charging hanya ada di bagian bawah situ. Seperti itu. Dan ya, untuk di bagian setir kita mendapatkan setir yang flat top and bottom dengan dual spoke. Ya, di bagian kiri sini dia digunakan untuk mengkontrol apa yang ada di instrumen cluster, sedangkan yang di bagian kanan sini dia digunakan untuk mengontrol apa yang ada di entertainment system. Ini seperti belum diintegrasikan untuk mobil Asia, karena memang kebanyakan mobil di Eropa kan dia setirnya berada di kiri, bukan berada di kanan. Jadi harusnya kalau memang mau seperti apa yang ada di Asia, dia harus dibalik gitu, supaya lebih terintegrasi. Ini sama kejadiannya seperti apa yang ada di China. Sama sih, jadi ini kayak kebalik. Di Wuling kan kebalik kemarin kita waktu review itu Wuling REV, dia buttonnya kebalik, yang kiri untuk kontrol yang kanan untuk kontrol yang kiri, agak kebalik, tapi ya udah. Terus untuk button di sini ada auto lamp, ada lampu pengatur instrumen cluster, dan ada sein seperti biasa. Buttonnya satisfying ya suaranya ya. Terus di sini ada pengatur intermittent dari wiper, plus ada autonya seperti yang aku jelasin di awal. Dia ada sensor untuk wiper dan ada juga pengatur untuk wiper belakang. Di bagian sini ada button untuk membuka bagasi belakang dengan menekannya 2 kali dan menutupnya juga ditekan 2 kali. Ya, sekarang sudah menutup. Dan di sini ada slot untuk e-toll. Namun aku tidak bisa memastikan apakah ini sudah terintegrasi untuk wireless e-toll. Itu aku masih belum tahu sistemnya itu apakah dia terintegrasi atau tidak. Untuk tempat koin tidak aku temukan di sini. Dan ya, untuk kuncinya seperti ini. Jadi aku belum nunjukin kuncinya tadi. Kuncinya modelnya seperti ini, dan apabila dibalik seperti ini, dia ada lock dan unlock, dan untuk membuka pintu bagasi seperti itu. Dan ini direkomendasikan untuk ditaruh di tempat di tengah kompartemen sini, persis untuk tempat kuncinya. Dan ya, kurang apa lagi kalau bukan starter mobilnya. Sekarang kita tekan rem dan start engine-nya. Wah, starting mesinnya terasa halus dan sekarang dia berada di sekitar RPM 800 sampai 900. Ya, lebih ke arah 800 RPM, dan di sini speedometernya dia tenang gitu di arah segitu doang. Dan akan kita coba gas. Untuk respons mesinnya dia sudah naik, sedangkan RPM-nya dia belum naik. Jadi ada jeda 0,0001 detik untuk antara jeda mesin dengan instrumen cluster. Ya, jadi ada jedanya sedikit. Dan untuk karakternya mesinnya dia terasa tenang, namun apabila digas dengan agresif maka dia akan langsung mengeluarkan suaranya dan turbonya juga. Seperti itu. Dan sekarang, oh ya, ada yang kelewatan, yaitu untuk pedal shift. Dia pedal shiftnya menggunakan dua step gini, 2 piece bukan 1 piece, berbeda dengan desain-desain mobil lainnya. Dan di sini plastik tapi sudah seperti dilapisi dengan finishing logam, jadi agak dingin bila dipegang di sini, seperti itu. Dan ya, di sebelah sini ada cruise control yang memang secara displaynya dia tertutup oleh setir, jadi kita tidak bisa langsung melihatnya. Dan untuk penggunaannya kita akan langsung praktikan waktu kita melakukan test drive. Tapi kurang lebihnya di sini tidak ada button untuk melakukan inisiasi pengaktifan, tapi langsung teraktifkan apabila kecepatan minimum dari cruise control terpenuhi, seperti itu. Ya, di sini ada button untuk mengubah grip mode, yaitu di sini normal mode, lalu ada snow, ada juga mud mode, dan ada juga ascent mode, dan juga ada traction control off, cocok untuk sirkuit. Dan sekarang kita akan bahas bagian entertainment systemnya. Dan ya, sekarang kita akan mencoba mengkoneksikannya dengan Bluetooth. Lalu kita pair, connect, aha, oke, yes. Ya, sekarang kita akan utek-utek apa yang ada di entertainment system ini. Pertama kita ke button media, di sini ada FM dan ada option juga, radio station, music files, radio setting, managing foto, dan audio setting. Audio setting di sini ada bass, mid, dan treble. Belum kita coba karena memang kita belum menyetel audionya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyetel audionya dulu. Kita pindah ke source, dan kita pindah ke Bluetooth.
Sekarang kita langsung aja kita start musiknya. Walaupun akan kita mute waktu kita tunjukkan di YouTube. Oke, kita akan review audio settingnya. Oke, yang pertama di sini audionya dia sekarang sudah memiliki 8 output plus 1 mid, jadi total 9. Dan ada bass, mid, dan treble. Memang untuk bass dan midnya dia mainnya enak banget, sedangkan treble-nya dia masih perlu improvisasi lagi untuk permainan treble-nya. Dan menurut kami audionya ini bisa dibilang sekitar 8,5. Memang bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ini sudah sangat cukup untuk di kelasnya. Menurut kami seperti itu. Dan kita akan beralih ke bagian setting-setting lainnya. Dan di sini selain itu ada option, music file, audio setting sama seperti tadi. Dan ada audio setting, alternatif frekuensi sudah ada. Dan untuk setting-settingan lainnya dia seperti ada profilnya sendiri-sendiri. Oh, jadi ada profil 1, profil 2 dan lain-lain. Di sini ada settingan total yaitu setting system. Setting system ada km per liter dan liter per 100 km dan mpg. Temperatur ada Fahrenheit dan Celsius. Dan untuk factory setting ini untuk reset dan system information. Ya, belum ada lagi. Oh ya, ini sistem version ini sekian. Dan akan kita oke dan kita pindah ke lainnya. Language banyak settingannya. Dan apakah ada settingan bahasa Indonesia? Jawabannya belum kelihatan ada settingan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, belum ada untuk settingan bahasa Indonesia. Set time data biasa, ini sudah basic banget. Screen configuration, automatic scrolling itu sudah biasa. Instrument panel dia ya. Oh, dia untuk disetting untuk instrument panel yang di sini. Dia ada rev counter. Ya, dia akan navigation langsung berubah ya. Jadi apa yang disetting di sini juga akan langsung berubah di sini juga. Dan G-meters, jadi aku kepo. G-meters ini apa? Ya, G-metersnya belum berubah. Oke. Wah, berubah ya. Langsung ada G-force-nya. Sedangkan yang kiri kosong sesuai dengan settingan. Kalau kita ubah dikit, engine information dan kita oke, akan ada power, boost, dan torque. Ya, belum keluar. Dan untuk settingan lainnya, setting of the profile ini untuk setting satu-satu sampai total ada 3 profile dan ada common profile. Seperti itu. Oh ya, common profile tadi rasanya untuk mereset semua profile ya. Ya, ini sudah settingannya dan akan kita pindah ke lain lagi. Navigation, di sini ada not mapped area yang berarti kita harus berjalan dulu untuk menemukan mapnya. Settingan mobil di sini ada headlight, guide me lighting on, welcome lighting on lah. Kalau ini di on kan maka nanti lampu akan menyala ketika kita membuka mobilnya. Comfort, rear wiper reverse, mood lighting oke. Oh, mood lighting ini adalah bagian dari ambient lighting. Di sini berwarna biru dan bisa kita setting lagi berwarna lain. Oh, ini untuk mematikan, oke. Oh, jadi ini setting untuk semua. Dan chopper. Ya, warna yang lainnya tetap tidak berubah. Jadi ambient lightnya tetap berwarna biru, yang berubah hanyalah profil warna di sini. Seperti itu. Ya, berarti mood lighting tidak bisa diubah, warnanya hanya bisa dikecilkan ambientnya, gitu saja. Parking, door unlock, driver only, dan ini hanyalah setting-settingan yang bisa kalian lakukan sendiri. Dan safety, driver attention warning, speed recommendation. Iya, ini bisa men-scan limit kecepatan di jalan tersebut. Jadi kalau di tol ada tulisannya 80 km per jam, dia bisa nge-scan dan bisa tahu. Namun untuk implementasinya di Indonesia apakah bisa terimplementasi dengan baik, itu belum kita uji lagi. Tapi itu hanya sebatas warning ya, bukan physical limit. Dan ya, ini sudah biasa, ini sudah ada lane departure warning, parking sensor, blind spot monitoring, under intervention, oke, dan diagnostic, fuel level low, seperti itu aja. Jadi ini perlu isi bensin untuk mobil ini. Dan kita akan pindah ke settingan lain lagi. Untuk di sini ada nomor telepon dan ada all menu. Di
Di sini sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun tadi kita belum berhasil mencobanya. Seperti itu. Dan di sini sudah ada button headset, sangat satisfying. Dan untuk button-button di sini sangat satisfying sekali ya untuk nyalakin AC di sini. Dan ini hanya untuk button menunjukkan display AC saja. Untuk nyalakinnya kita tetap harus nyalain satu-satu. Banyak sekali settingannya dan bisa auto. Dan untuk off-nya di sini seperti itu. Dan untuk button-button piano lainnya sama, ada navigation, car, phone, dan all menu. Di bawah sini ada defogger, terus arah semburan apakah terbuka atau tertutup, dan defogger lagi, dan ada lock dan unlock car. Oh ya, jadi hanya ada lock car. Untuk unlocknya dia langsung membuka pintu dari pintu supir. Dan untuk volume di sini juga sudah ada tombol volume dan mematikan atau memute volumenya seperti itu. Dan untuk wireless charging ada di bawah sini, dan ya ini berfungsi, dan sudah ada USB Type A dan cigarette lighting seperti yang aku jelasin. Dan sekarang kita akan melihat display yang ada di sini. Untuk yang ada di sini kita mendapatkan beberapa display. Untuk sebelah sini hanya mengatur sebelah kanan sini driving, navigation, personal, minimum, dial, dan driving. Untuk navigation belum ada di tipe aktif, itu hanya ada di tipe alur saja. Ketika di OK, navigation akan keluar dan bergeser dan menunjukkan display yang proper. Untuk di daerah sini personal, dia harus mengikuti settingan. Berhubungan settingannya kosong, jadi akan menunjukkan settingan yang kosong juga atau sesuai yang tadi aku setting. Minimum dia akan kosong semua dan menunjukkan desain yang minimalis. Dan layarnya ini terasa sangat-sangat satisfying. Untuk driving dia menunjukkan menu seperti ini, dan ada juga yang dials. Ini seperti mobil-mobil pada umumnya, dia hanya menunjukkan jarum saja. Dan seperti yang tadi ada di settingan mobil ini, dia ada settingan khusus, yaitu settingan untuk network share wifi. Bukan ini. Tunggu. Audio setting, color theme, profile, option, instrumen panel, dan ini ditujukan untuk yang mengatur sebelah kiri temperatur engine, dan dia akan langsung berubah. Dia akan menunjukkan temperatur engine, dan apabila kita ubah lain lagi ada navigation, rev counter, trip computer, detection. Apa ini? Ya, tidak berfungsi bila mobilnya tidak berjalan, seperti itu. Dan ada lain lagi, driving aids, driving assistance, jadi untuk lane keep assist ini, tapi hanya berfungsi kalau mobilnya berjalan, seperti itu. MT dan engine info. Ini yang aku paling suka, dia sangat-sangat ergonomis banget. Power, boost, and torque, asik banget sih modelnya. Dan ya, untuk posisi berkendara dan kursi dia sudah menggunakan bahan kulit sintetis yang dimana ini sangat-sangat proper banget, dan konturnya sangat memeluk driver atau penumpangnya. Berbeda dengan tipe aktif dia masih menggunakan campuran antara fabric dengan kulit sintetis, namun tetap kualitas yang ada di tipe alur ini tetap lebih enak dan lebih nyaman. Dan untuk posisi berkendara di sini kita bisa mengatur setirnya secara manual, tilt steering, dan telescopic. Dan ini settingannya bener-bener lebar banget, settingannya bagus banget, dan kita mendapatkan visibilitas yang bagus dan juga speedometer yang bagus yang sudah full TFT. Dan untuk pengaturannya sudah secara elektris. Ya, ini sangat-sangat satisfying sekali dan sudah menjadi standar di mobil harga segini. Ya, posisi gas dan rem pun juga sangat-sangat proper walaupun dia belum model piano. Ya, nggak masalah sih. Yang penting terasa nyaman untuk dikendarai. Menurutku seperti itu. Dan ya, Peugeot 5008 ini memang merupakan mid-size crossover SUV yang sangat-sangat mewah dengan kualitas posisi berkendara yang sangat-sangat ergonomis, kualitas audio sangat luar biasa, dan kemewahan interior yang sangat-sangat mewah. Dan ya, mobil ini dijual mulai dengan harga 685 juta sampai dengan yang tipe alur ini dengan harga 795 juta. Memang dengan harga segini dia hanya menargetkan kalian eksekutif muda atau kalangan atas yang memang mencari mobil untuk membawa kalian keluar dengan keluarga kalian komplit berjalan-jalan tanpa melakukan kapasitas bagasi maupun kapasitas penumpang.
Dan ya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Astra International Pusio Surabaya yang sudah nyediain unit ini untuk kita review. Kalian bisa langsung kepoin ini di Pusio Surabaya di Jalan HR Muhammad. Dan terima kasih kalian sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.